Pemirsa, kita akan saksikan bersama konferensi pers yang digelar oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya berikut ini. Cipto Prianti sebagai Direktur Penyidikan Digital di Komdiji. Terima kasih Bu sudah hadir. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Henry Wijayanto selaku Corporate Communication dari provider SL Smart yang hadir di rilis siang hari ini. Terima kasih Pak sudah hadir. Rekan-rekan, saya ulangi, yang saya hormati dan banggakan pada seluruh rekan media pers yang hadir pada siang hari ini. Rekan-rekan, siang hari ini Polda Metro Jaya, khususnya dari Direktorat Siber Polda Metro Jaya, melaksanakan rilis pengungkapan perkara tindak pidana manipulasi data seolah-olah otentik dan atau tindak pidana perlindungan data pribadi, impersonation case, ya, di mana dalam perkara ini ada nama atau identitas seseorang yang digunakan untuk membuat sebuah akun di LinkedIn, ya, kemudian menggunakan akun tersebut untuk hal-hal tindak pidana tanpa sepengetahuan dari pemilik identitas aslinya. Nanti akan dijelaskan oleh Direktorat Wadir Siber, ya. Dalam hal ini terutama untuk pembelajaran kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta, yang mana data pribadi khususnya NIK dan KK. Kami ulangi, data pribadi khususnya NIK dan KK yang digunakan tanpa sepengetahuan pemilik NIK dan KK tersebut untuk meregistrasi nomor telepon tertentu. Dan nomor telepon tersebut, SIM card tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana. Nah, untuk lebih jelasnya dan mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Wadir Siber Polda Metro Jaya. Silakan. Terima kasih Bapak Kasubit Penmas, Bit Humas Polda Metro Jaya, rekan-rekan media. Pada hari ini saya akan coba menjelaskan secara umum terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Jadi kejahatan ini adalah kejahatan manipulasi data, seakan data tersebut adalah data yang otentik, dan kejahatan terhadap data pribadi. Penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya membutuhkan waktu 1 minggu untuk dapat mengungkap kejahatan ini. Kejahatan ini adalah terkait dengan data pribadi. Setiap warga negara Indonesia pasti memiliki data pribadi. Data pribadi tersebut kita peroleh yang pertama dari Tuhan, terkait dengan data biometrik. Yang kedua, data pemberian dari orang tua. Yang ketiga, data pemberian dari negara, terkait dengan kewarganegaraan, NIK, dan segala macamnya. Penggunaan data pribadi orang lain adalah kejahatan yang sangat mendasar. Ini yang biasa kita sebut dengan istilah data sebagai alat melakukan kejahatan. Kejahatan yang timbul dari akibat adanya penggunaan data pribadi, misalnya yang pertama, registrasi kartu GSM secara ilegal. Yang kedua, pembuatan rekening bank. Yang ketiga, pembelian rekening bank. Yang keempat, pembuatan akun media sosial
palsu dengan menggunakan data pribadi orang. Dan masih banyak lagi kejahatan yang menggunakan data pribadi secara ilegal. Dari kejahatan yang saya sebutkan tadi, selanjutnya ada kejahatan yang timbul. Di antaranya penipuan online, seperti yang ditangkap oleh rekan-rekan dari Subdit 3. Kemudian kejahatan konten atau penyebaran konten hoax, itu dilakukan akibat dari adanya data pribadi yang digunakan secara ilegal. Kejahatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak lagi kejahatan yang lain. Kejahatan penyalahgunaan data pribadi ini juga terjadi lintas negara, karena difasilitasi karena menggunakan apa yang namanya internet. Data pribadi adalah sesuatu yang harus kita pertahankan dengan cara tidak memberikan data itu kepada orang lain yang meminta. Kita memiliki hak untuk menolak memberikan data pribadi yang kita miliki sesuai dengan aturan undang-undang. Untuk detail daripada perkaranya akan dijelaskan oleh Kasubdit 3. Terima kasih. Mohon izin Bapak Kasubdit Penmas, Bapak Wadir Resiber. Sebagaimana telah disampaikan bahwa kasus ini dimulai dari adanya masyarakat yang mengadu bahwa di LinkedIn ada data pribadinya yang digunakan termasuk fotonya. Sehingga kami melakukan penyelidikan bahwa dari data-data di LinkedIn tersebut ditemukan adanya nomor telepon yang digunakan tidak sesuai dengan data identitas yang ada di LinkedIn dan identitas registrasi kartu GSM yang digunakan. Kemudian kami melakukan koordinasi dengan provider untuk menemukan siapa pemilik asli dari data pribadi tersebut. Jadi kami mendapatkan adanya tiga orang yang data pribadinya digunakan, yaitu berasal dari Banyumas, Kendal, dan Bogor. Ya, sehingga kita meminta keterangan dari ketiga orang tersebut, apakah data pribadi ketiga orang ini digunakan orang lain atas seizin mereka. Hasilnya adalah mereka tidak pernah mengizinkan orang lain menggunakan data pribadi mereka, sehingga permasalahan ini adalah adanya penggunaan data pribadi milik orang lain tanpa izin. Setelah melakukan penyidikan, tim kami berhasil melakukan penangkapan terhadap IER. Jadi IER ini menggunakan data pribadi milik orang lain pada SIM card yang dia beli. Jadi SIM card yang dia beli ternyata sudah terregistrasi dengan NIK 3 orang tersebut. Jadi dia membeli sudah terima bersih ya, bahwa SIM card tersebut telah terregistrasi. Adapun motif dia membeli SIM card terregistrasi adalah untuk digunakan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Kemudian kami melakukan pengembangan terhadap penjual dari SIM card tersebut, sehingga kita dapat melakukan penangkapan terhadap KK, inisial KK. KK ini adalah pengusaha counter handphone di salah satu pusat perbelanjaan. Dari KK kami mendapatkan ada 130 kartu perdana SIM card XL yang sudah terregistrasi, dan juga 24 kartu perdana Axis yang sudah terregistrasi. Dari KK kami melakukan pengembangan, ternyata juga bukan KK yang melakukan registrasi
kartu SIM card tersebut, melainkan saudara F. Jadi kami melakukan penangkapan terhadap saudara F yang merupakan sales penjualan kartu SIM card, kartu GSM, yang merupakan karyawan dari PTM, ya. Jadi bukan karyawan dari PT XL Smart. Jadi XL Smart ini memberikan permasalahan penjualannya kepada PTM. Dari F ini ternyata F juga mendapatkan kartu-kartu SIM card yang sudah terregister dari saudara FRR. Saya ulangi, saudara FRR. Saudara FRR ini perannya juga sebagai sesama sales dari PTM yang merupakan sub daripada XL Smart. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, saudara FRR lah yang melakukan registrasi secara langsung ke dalam kartu-kartu tersebut, kartu-kartu SIM card tersebut. Adapun data-data pribadi yang dia register, dia dapatkan melalui Google, ya. Dia melakukan searching di Google, mendapatkan data-data berupa NIK dan KK yang mungkin sebelumnya bukan merupakan suatu pelanggaran atau suatu kejahatan. Namun dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat ini sudah menjadi suatu hal yang dilanggar, suatu hal yang dilarang. Jadi FRR mendapatkan data pribadi tersebut dari Google, kemudian dia mendapatkan kartunya dari PTM. Seharusnya FRR ini melakukan penjualan terhadap kartu-kartu tersebut kepada masyarakat. Namun untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, dia melakukan registrasi terlebih dahulu. Karena menurut keterangannya masyarakat akan lebih senang, lebih banyak yang membeli kartu-kartu perdana yang sudah terregister. Jadi tidak perlu repot mengisi dengan NIK dan KK miliknya. Terhadap perbuatan terhadap keempat orang ini disangkakan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu manipulasi data seolah-olah otentik, kemudian Undang-Undang Data Pribadi nomor 27 tahun 2002, pasal 67 ayat 3 maupun pasal 65 ayat 3, yaitu untuk setiap orang menggunakan data pribadi bukan miliknya. Maksimal hukuman, ancaman hukuman adalah 12 tahun dan maksimal denda adalah 12 miliar rupiah. Demikian yang saya dapatkan, dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.